Lanjut ke sampingnya. Halo semuanya, aku Alia, angkatan 43 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Halo, aku Kamila, angkatan 43, jurusan Administrasi Publik dari UIN Bandung. Oke, lengkap banget nih narasumber dari ilmu administrasi publik itu ada dari UI, dari UIN Bandung, dan ada dari UB. Nah, kalian tuh yang mau kepo-kepo tentang ilmu administrasi publik itu sumbernya bakal terpercaya banget nih, soalnya ada 3 narasumber sekaligus. Oke, gue mau nanya-nanya nih tentang ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi negara. Apa sih bedanya? Boleh langsung dari Salsa. Mungkin banyak ya yang menentukan antara ilmu administrasi publik sama negara. Sebenarnya itu cuma kelaziman bahasa aja sih. Karena kalau di kampus aku sendiri masih pakainya tuh negara gitu. Kalau teman-teman ini udah pakainya administrasi publik. Tapi sebenarnya secara konteks belajar atau kuliah itu ya sama sebetulnya yang dipelajarin gitu. Jadi cuman bahasanya aja gitu ya mungkin. Itu sih Lulu. Oke, kalau dari lu sendiri nih kalian berdua yang sebutannya administrasi publik, kira-kira apa yang bedain kalau dari sudut pandang kalian? Kalau dari aku sih sebenarnya sama aja kayak yang Salsa bilang, cuma beda di penyebutan aja. Kalau dari belajar juga sama. Oke, jadi sama ya. Kalau kalian masih bingung-bingung antara administrasi publik dan administrasi negara, itu hanya penyebutan namanya aja yang berbeda. Oke, dari kalian sendiri nih, dari UI, UB, dan UIN Bandung, gimana sih cara masuk ilmu administrasi publik? Gimana tuh caranya? Dari Mila deh. Cara masuk jurusan itu yang pasti yang pertama harus tahu dulu sih ke depannya jurusan itu kan biasanya orang kalau mau masuk kuliah harus tahu dulu dia bakal jadi apa nantinya, jangan sembarangan. Terus bakal apa aja yang dipelajarinya, kalau misalnya kira-kira suka atau passionnya di situ, jadinya bolehlah pilih itu. Kalau dari lu, Alia? Dari aku sih kalau masuk administrasi publik ya sama kayak jurusan-jurusan semuanya ada di kampus kayak BSBM, Mandiri, SNM, sama aja, cuma belajar sih. Dari lu? Kalau aku paling ini sih riset tuh penting banget gitu, karena kan kita di Indonesia ini trennya adalah mahasiswa tuh begitu udah masuk kuliah tuh semester pertama berjalan oke, semester kedua oke, begitu semester ketiga yang baru kaget gitu, karena kita baru menyadar kalau misalkan kita tuh salah jurusan gitu. Nah makanya mumpung dari sebelum mau milih nih jangan lupa riset dan tanya-tanya ke cutting gitu ya, atau ke senior gitu, karena penting banget nih ternyata untuk tahu lebih jauh sebelum kita tuh malah gak nyaman gitu ngejalaninnya. Oke, terkait ada kata salah jurusan. Nah, kalau kalian sendiri tuh merasa nggak sih kalau kalian tuh salah jurusan, atau banyak teman-teman di jurusan administrasi publik yang malah nyerah, kayaknya gue salah gitu masuk jurusan ini? Boleh dari Alia dulu Pak. Kalau aku sendiri sih enggak ya, karena kalau dari awal SMA milih jurusan itu yang penting aku nggak ada hitungannya, karena aku nggak suka banget matematika. Sedangkan kalau di administrasi publik itu matematikanya sedikit, cuma kita akan ketemu statistika itu aja gitu. Kalau untuk merasa salah jurusan enggak sih, masih nyaman dengan semester ke depannya. Oke, kalau dari Mila nih yang di UIN Bandung, itu banyak nggak sih teman-teman lu yang udah masuk ilmu administrasi publik tapi ngerasa nggak salah jurusan? Kalau dari teman-teman aku sih nggak ada ya, semuanya benar-benar enjoy banget sih kalau di jurusan ini. Cuman kan kalau di UIN sendiri kan karena dia Islam, kampus Islam, jadinya semuanya tuh awalan malu sama matkul Islam, justru kayak fikih gitu-gitu tuh pasti awal semester tuh ada, tapi pas nanti nih kita kan masuk semester 4 udah nggak ada Islam, jadi lebih enjoy lagi. Kayak udah nggak ada pembelajaran yang Islam. Iya, maksudnya udah nggak ada matkul. Oke, kalau dari
misalnya untuk orang-orang yang salah jurusan kayak gitu? Mungkin awal-awal lah ya, menurutku banyak banget yang cerita kalau misalkan maaf nih dia masuk jurusan aku karena memang nggak dapet di FEB gitu kan, atau misalkan gagal di hukum gitu. Awal kayak gitu kan, lama begitu kuliah berlangsung tuh ya udah gitu, semakin itu kayak apa ya, kayak bisa nemuin passion, oh ternyata seru juga nih, oh ternyata menarik ya gitu. Jadi kayak awal-awal pasti ada beban, pasti ada penyesuaian gitu. Cuman kalau dijalanin dan memang niat gitu, yang memang kayaknya serius di passion tuh pasti bisa aja sih, dan akan hilang aja gitu rasa tidak nyaman atau nyeselnya gitu. Oke, berarti dari jurusan ilmu administrasi publik itu ada hal yang menarik tentunya kan, yang bikin kalian mau masuk jurusan ini. Apa sih hal yang menarik yang membuat kalian mau nih masuk jurusan ini? Boleh Kamila dijawab. Kalau dari gue sendiri ya, kalau yang menarik dari jurusan ini tuh jurusan ini ternyata isinya tuh nggak cuma tentang pemerintahan doang kan. Administrasi publik tuh mayoritas pelajarannya ya tentang pemerintahan, tapi di situ tuh masuk juga hitung-hitungan kayak ekonomi, akuntansi. Nanti gue sendiri bakal belajar itu. Terus selain itu tentang manajemen gitu-gitu ada. Udah sih gitu aja kalau yang benar-benar. Oke, banyak banget juga nih yang nanya-nanya tentang ilmu administrasi publik ini belajar apa aja sih? Banyak yang nanya kayak gitu. Coba boleh dijelasin nih dari UB, kayak gimana sih belajarnya apa aja? Boleh dijelasin sedikit. Administrasi publik itu dari kata publik itu kan masyarakat ya. Jadi di sini tuh lingkupnya pemerintah. Gimana sih pemerintah itu menyediakan kebutuhan masyarakatnya, kayak kebutuhan dasar kayak misalkan yang kalian tahu itu KTP, KK, surat izin kayak gitu. Oh, jadi belajarnya kayak gitu nih teman-teman. Terus buat yang takut juga sama matematika XY di sini nggak ada ya? Ada XY mungkin ada ya, Oh, di ada. statistik, cuman ya dasarnya aja. Jadi nggak bakal susah-susah banget. Oke nih, gue mau nanya, tapi jawabnya bareng-bareng ya. Menurut kalian di ilmu administrasi publik ini susah atau enggak? 1, 2, 3. Enggak. Wah, enggak susah berarti ya. Enggak. Asik banget berarti. Asik banget. Enjoy perjalanannya. Nah, itu buat yang kayak takut itu bisa ngambil ilmu administrasi publik. Terus gue mau nanya-nanya lagi nih. Kalian kan udah pernah ngalamin kuliah offline. Kuliah tatap muka, alhamdulillah ya, udah pernah ngalamin kuliah tatap muka. Ini dari beda-beda kampus nih, dari UIN Bandung, dari UB, dari UI. Itu kayak gimana sih kehidupan kalian? Coba nih gue kepo dulu dari yang Bandung. Kehidupan. Ya, Kalau kehidupan sama aja sih, sama kayak mahasiswa biasa. Cuman kan ini aku kan dari Universitas Islam ya, jadinya kayak lingkungannya tuh lebih Islami aja sih. Jadi kayak lebih banyak kajian-kajian gitu acara kampusnya. Cuman acara yang umum juga banyak. Ya bedanya cuma lebih Islami aja rasanya, daripada sebelumnya kan nggak pernah sekolah Islam, jadinya kayak agak kaget karena lebih Islaminya itu. oke lanjut nih dari UB. Kalau UB sih lingkungannya enak sih ya, kayak di sana adem. Kalau misalnya kehidupan kampus ya sama sih, kayak ada kelas, terus juga kita juga bisa nongkrong-nongkrong di sana, halamannya luas gitu. Jadi kalau misalkan udah penat banget kuliah, jadi kita bisa nongkrong-nongkrong di sana juga. Kayak kalian tahu kan bakso Malang, nah itu anak UB itu biasanya kalau habis kelas beli di situ, beli bakso Malang ya. Asik. Jajan bakso Malang. Anak UB itu biasanya katanya jajan bakso Malang. Oke, lanjut nih yang dekat masih Jabodetabek dari UI. Itu kayak gimana sih? Kehidupan kampus offline ya? Iya. Sebenarnya sama sih ya, kayak mahasiswa-mahasiswa pada umumnya gitu kan. Kita ya berangkat kampus, belajar, pulang. Kalau misalkan yang pengen nongkrong-nongkrong, yang langsung pulang
apa namanya, offline itu kan kita bisa ketemu teman, bisa main, bisa nginep di rumah kosan temen gitu-gitu sih. Sebenarnya karena online ini jadinya udah nggak ada pelarian aja walaupun aku kuliah. Cuma mostly emang udah sama aja sih kayak gitu. Oke, terus di sini kan ada yang pulang pergi dan ada juga yang harus ngekos karena jauh. Nah itu kayak gimana sih kalau tantangannya kalau kalian sendiri harus ngekos? Kalau ngekos, kalau ngekos masalah terbesar ya kalau gue pribadi itu homesick. Bener-bener homesick tuh pas awal-awal bener-bener apa ya, nguras banget air mata. Sebulanan kayaknya ada deh. Tapi itu tergantung orangnya masing-masing ya. Cuman kalau gue kan dari dulu emang kan rumahan, maksudnya kemana-mana juga orang tua agak strict ya, jadinya homesick itu kerasa banget. Terus nanti kayaknya pas mulai offline lagi gara-gara udah kelamaan online kayaknya bakal homesick lagi sih. Masalah terbesar ya kan. Kayak lu juga gimana? Oh ya, sama sih kayak Kamila. Jadi awal-awal juga homesick, kayak biasanya kan di rumah tuh rame, ada orang tua, ada adik. Nah kalau di rumah itu habis kuliah pulang di kos itu dia. Kalau kos kan biasanya suasananya hening gitu kan ya, semua orang kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau awal-awal yang diajak ngobrol itu gak banyak gitu. Jadi kayak ngerasa sendiri kalau awal-awal. Kalau kemarin sih udah kemarin semester 2 udah lumayan. Nah ini sekarang online terus nanti offline lagi, bisa jadi kayak gitu masih. Oke, kalau dari sudut pandang yang pulang pergi, kayak gimana nih coba ya? Seru kok, kita nangis kami bukan nangis orang tua, nangis macet ya. Wow. Sama nangis debat-debatan di kereta gitu ya. Oh, Nggak iya. bisa keluar gitu, udah telat bisa keluar gitu aja sih. Oh gitu, jadi kalau buat anak-anak pulang pergi itu tantangannya ya, bukan jauh dari orang tua, tapi tantangan perjalanan setiap harinya, belum lagi ada jam kuliah ya. Oke, semuanya berarti ada plus minusnya kan. Oke, balik lagi nih kita di tentang jurusan ilmu administrasi publik. Kelebihan dan kekurangan dari ilmu administrasi publik itu kayak gimana sih? Coba dari Alia dulu Pak. Kalau kelebihannya kita belajarnya luas sih. Kayak ada manajemen, terus ada, kalau di aku ya ada komunikasi, terus juga kebijakan, itu pokoknya luas banget kita. Jadi tambah perspektif baru. Kalau minusnya apa ya? Minusnya jarang ini sih, jarang banyak orang yang tahu gitu, karena nggak se Eksis. nggak se hype Jurusan hukum ya kan. Hukum kan jauh sih yang nggak tahu. Terus orang juga pasti kalau udah jadi misalnya ditanya jurusan apa, jurusan hukum, oh nanti jadi jaksa, jadi notaris segala macam, udah pada tahu gitu. Nah administrasi publik ini pasti orang mikirnya cuma kerja depan komputer, jadi administrasi yang ngatur, pokoknya administrasi, padahal nggak sesempit itu gitu. Paling ini juga sih karena kita minim banget peminatan. Jadi kan kalau hukum tuh tahu ya mau jadi apa tuh udah dia sekolahnya lagi. Kalau administrasi negara mostly ya sama belajarnya gitu kan. Paling itu. Terus oh iya, btw administrasi itu bukan berarti yang ITU gitu ya guys. Jadi mungkin ada yang masih miskonsepsi nih. Jadi kan dilurusin juga gitu. Waktu itu tuh belajarnya luas banget. Biasanya tuh kita ranahnya pemerintahan ya, ngomongin birokrasi, ngomongin tata kelola, ngomongin ASN gitu, ngomongin isu-isu yang berbau pemerintahan gitu. Oke, jadi peminatnya kurang begitu banyak. Nah, berarti kalau buat yang mau masuk dan cari aman bisa banget ya di ilmu administrasi bisnis atau di ilmu administrasi publik atau kayak gimana nih tentang peminat? Boleh banget, itu luas banget gitu karena itu ya, karena kita nggak terbatas ya sama si peminatan itu. Jadi menurutku sih jurusannya sangat fleksibel karena kita bisa tahu mau ngapain gitu kan, mau aktif di partai, mau jadi aktivis, mau join di PNS gitu. Bisa. Tapi ya balik lagi juga harus kayak sesuai sama passionnya. Jangan asal pilih. Jadi kalau kamu udah pilih ini harus terima konsekuensinya gitu. Dan kamu juga harus udah
asik banget kok administrasi publik. Sumpah. Oke, berarti emang setiap jurusan selalu punya minus dan plusnya, tergantung kita sendiri nih. Kita mau terfokus di mana dan balik lagi ke passion kita masing-masing, gitu kan? Kalau kitanya senang di sini, pasti semuanya akan terasa lebih mudah, ya kan? Oke, jadi balik lagi nih ke adik-adik semua yang masih ragu, coba berkaca pada diri kalian masing-masing. Kira-kira gue nih passionnya di mana nih, gitu. Biar nanti untuk pengambilan jurusannya nggak sampai salah jurusan. Oke, lanjut lagi nih. Banyak yang bertanya tentang prospek kerja dari jurusan administrasi bisnis itu kayak gimana sih? Publik kali ya, Pak? Kayak publik ya, maksudnya jurusan ilmu administrasi publik. Prospek kerja kalau misalnya sesuai sama yang kita pelajarin sih, yang pasti di ranah pemerintahan ya, itu udah pasti kayak ASN, tapi nggak cuma jadi ASN doang, kerja di swasta juga bisa, luas kok. Kalau enggak, kalau misalkan yang di masa kuliahnya aktif banget di organisasi bisa juga jadi kayak politikus, DPR gitu. Birokrat sih ya, gitu. Ya. Yang terkait pemerintahan. Ada nggak sih yang kayak di luar dari dunia pemerintahan? Oh, ada banget, ada banget. Kira-kira apa tuh? Bisa di swasta, gitu kan. Sekarang juga swasta kan bisa blending gitu sama pemerintah atau BUMN biasanya yang paling diminati sih. Oke, tuh jadi peluang kerja di administrasi publik ini banyak banget kan. Oke, jadi dari tadi gue agak kebelit antara publik sama bisnis. Itu apa sih yang ngebedain? Kalau bisnis apa masuknya ke FEB atau kayak gimana? Kalau bisnis sih lebih ke perusahaan swasta, lebih condong ke perusahaan swasta. Kalau sebenarnya kurang tahu juga ya, karena beda jurusannya. Tapi kalau dari teman-teman, kalau dilihat dari teman-teman yang jurusan bisnis kayak gitu lebih condong ke swasta, kalau kita itu lebih condong ke pemerintahan. Kalau bisnis, kalau di kampus aku ya ada kalau administrasi bisnis baru di KIA gitu ya, Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, biasanya administrasi bisnis ini ngurusin ini yang kayak keperluan maksudnya tata kelola bisnis itu sendiri sih sebenarnya, dan tujuannya yang profitable gitu. Beda sama kita yang memang kan pemerintahan. Oke, jadi dari fakultasnya aja udah beda ya. Kalau bisnis di FEB, kalau dari kalian sama juga atau enggak? Kalau administrasi bisnis, masuknya sama VIA ya. Kalau di UI sama UB. Jadi ada VIA. Kalau dari lu FISIP. Kalau aku masih fisip karena administrasi ini cuma negara doang. Oke tuh, jadi yang mau bingung-bingung itu di sini terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terakhir nih, gue mau ngasih kesempatan lu buat ngasih semangat buat adik-adiknya yang masih bingung, yang masih ragu mau ngambil jurusan apa. Coba dari Mila. Yang masih bingung buat nyari jurusan apa, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, pasti bakal ketemu kok. Pokoknya rajin-rajin riset aja, terus cari-cari kesukaan, cari-cari yang mau dihindari apa, pasti bakal ketemu nantinya. Pokoknya pelan-pelan aja, jangan buru-buru, jangan ngeliat temen. Ya pokoknya masih banyak jalan menuju Roma. Pokoknya waktu itu gue tuh sering banget bilang kayak gitu, banyak jalan menuju Roma. Lu ketolak satu, masih banyak yang menerima lu. Oke, kalau dari Salsa nih, Kalau aku paling ya itu sih, kamu harus percaya sama keyakinannya gitu kan. Jangan lupa riset, jangan lupa kenalin passionnya gitu kan. Terus jangan takut kalau gue masuk jurusan ini, kayak gue nggak bisa deh, kayak gue nggak mau deh. Jangan takut kayak gitu, karena kuliah itu ya konsepnya adalah learning by doing, ya nggak sih? Nah jadi justru kamu masuk di jurusan itu ya kita semua mulai dari nol lagi gitu. Dan kalau misalkan boleh ngasih quotes pamungkas nih
gue di administrasi negara, gue bisa sebutin satu sistem gitu. Oke, lanjut nih. Kalau dari Alia, ada nggak sih motivasi buat adik-adiknya? Kalau dari aku sih lebih manfaatin platform sih ya. Kan sekarang internet udah bebas banget, udah bisa kita nikmatin. Terus juga di media sosial juga banyak akun-akun yang ngasih informasi tentang jurusan atau info-info tentang masuk universitas. Itu juga kita harus manfaatin. Jangan punya HP, internet itu cuma dibuat sia-sia gitu. Oke. Karena waktu juga sudah habis, jadi kita akhiri percakapan kita. Sayang banget nih, tapi mungkin lain waktu kita bakal bisa ngobrol lagi dan bisa kasih motivasi-motivasi untuk adik-adiknya tentang jurusan-jurusan. Oke, tetap tonton terus YouTube dan dengerin Spotify kita. See you.